Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Jami Al-Hikmah yang dirahmati Allah. Pada kali ini sudah sampai pada pembahasan sifat wajib bagi Allah yang ke-8. Minggu lalu kita berbicara tentang sifat wajib bagi Allah yang ke-7, yaitu al-qudratu. Hari ini kita bicara tentang al-iradatu, dan berhubung hidangan ala kadarnya sudah ada di dekat kita, dipersilahkan untuk makan, mencicipi sambil mendengarkan saya bicara. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatu tsaminatul wajibatu lahu ta'ala al-iradah. Sifat wajib bagi Allah yang ke-8 adalah iradah. Kemarin kudrah, di mana kudrah kemarin itu disebutkan ada dua pembagian. Yang pertama suluhi qadim, yang kedua tanzizi. Dan tanzizi kemarin juga sudah disampaikan ada dua macam. Ada tanzizi yang berupa mengadakan dan tanzizi yang berupa meniadakan. Jadi tanzizi itu ada kaitannya Allah menciptakan dan Allah meniadakan. Kali ini bicara tentang al-iradah. Apa itu iradah? Wa hiya sifatun tukhassisul mumkina. Iradah itu adalah sifat yang menentukan sesuatu yang mungkin. Artinya menurut akal sesuatu itu mungkin ada, mungkin tidak ada. Paling gampangnya itu pasar kebun kopi itu bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Sebelum terjadinya pasar ini berjalan, maka waktu itu belum ada namanya pasar kebun kopi. Kemudian terus Allah ciptakan, terjadilah proses yang dilakukan oleh beberapa orang, lalu terjadilah namanya pasar kebun kopi. Maka itu pasar itu kemungkinan ada, kemungkinan tidak ada. Maka iradah itu adalah sifat yang menentukan sesuatu itu mungkin ada atau mungkin tidak ada. Biba'di ma yajuzu alaihi, dengan sebagian yang mungkin ada padanya, mungkin boleh ada padanya. Mungkin boleh ada, mungkin boleh tidak ada. Yang jelas tidak kedua-duanya. Kalau kedua-duanya menjadi mustahil. Ada sekaligus tidak ada, itu mustahil bagi akal kita. Nggak mungkin terjadi. Ada sekaligus tidak ada. Jadi di sini ada pilihan, mungkin ada, mungkin tidak ada. Maka ini kaitannya adalah dengan iradah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan sesuatu yang mungkin. Mungkin pasar kebun kopi itu ada atau pasar kebun kopi itu tidak ada. Dan suatu saat nanti pasar kebun kopi itu bisa jadi tidak ada. Suatu saat nanti, entah kapan itu. Seperti sebelumnya pasar kebun kopi itu juga tidak ada sebelumnya. Kemudian sekarang ada, nanti bakalan tidak ada. Maka sifat kudrah Allah itu adalah sifat yang menentukan sesuatu yang mungkin ada, mungkin tidak ada, atau menentukan sebagian yang boleh ada padanya. Mungkin ditentukan oleh iradah itu ada, atau mungkin ditentukan tidak ada. Contohnya fazaidun masalan, umpamanya Zaid, yajuzu alaitulu wal kisaru. Zaid, nama orang ini Zaid, bisa jadi dia adalah orangnya tinggi, bisa jadi orangnya pendek. Kalau enggak tinggi dia pendek. Maka tingginya Zaid, pendeknya Zaid
itu yang menentukan adalah iradah Allah. Kalau Allah tidak beriradah terhadap tingginya Zaid atau rendahnya Zaid, bahkan Zaid pun juga tidak ada. Kalau Allah tidak menghendaki dengan iradahnya terhadap Zaid itu, maka yang menentukan Zaid itu tinggi itu adalah iradah Allah. Yang menentukan Zaid itu pendek itu juga iradah Allah. Fal iradatu, maka iradah itu adalah khossasatuhu bituli. Maka iradah itu adalah yang menentukan Zaid itu tinggi. Jadi yang menentukan Zaid itu tinggi itu adalah iradah Allah. Tapi iradah Allah ini masih di zaman azali. Artinya sebelum Zaid ini diciptakan, Zaid sudah ditentukan dalam iradah Allah kalau Zaid itu nanti bakalan tinggi, umpamanya seperti itu. Wa ammal qudratu, adapun qudrah fayatu berizutula. Qudrah itu adalah yang merealisasikan Zaid itu tinggi. Ketika Zaid itu sudah terlihat tinggi, sudah ada, bisa dilihat dia itu tinggi, artinya di situ Allah sudah menciptakannya. Sebelum Allah menciptakannya masih dalam iradah Allah. Maka kemarin juga sudah saya sampaikan, yang namanya iradah itu belum terjadi. Tetapi kalau qudrah itu sudah terjadi. Umpamanya di sebelah sana tadinya gelas aqua itu masih penuh. Nah, sekarang tinggal separuh. Itu namanya qudrah, itu sudah. Tapi sebelumnya memang sudah ada iradah. Tapi kalau masih iradah, itu belum berbuat apa-apa. Tapi kalau sudah qudrah, itu sudah terjadi. Maka disebutkan namanya qudrat itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Kalau belum terjadi masih iradah, masih di dalam keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka fal iradatu khassasatu bituli. Maka iradah itulah yang menentukan si Zaid itu tinggi. Wa ammal qudratu, adapun qudrah fayatu berizutula. Qudrah Allah itu yang merealisasikan atau yang menyatakan benar-benar tinggi. Artinya sudah diciptakan si Zaid adalah tinggi. Minal adami, dari tiadanya tinggi, ila wujudihi, sampai wujudnya tinggi. Artinya gini, ketika Allah punya iradah terhadap Zaid, Zaid nanti bakalan diciptakan tinggi, maka qudrah Allah lalu merealisasikan Zaid itu tinggi. Yang tadinya tidak ada tinggi, kemudian dengan qudrah Allah akhirnya si Zaid itu terrealisasi orangnya tinggi. Makanya dikatakan fahiyatu berizutula minal adami ilal wujudi. Zaid dengan sifat qudrah Allah terlihat tinggi, yang tadinya tidak tinggi kemudian terus tinggi. Fal iradatu tukhassisu, maka namanya iradah itu adalah yang menentukan. Wal qudratu tubrizu, dan qudrah itu yang merealisasikan, artinya yang menciptakan. Kalau belum diciptakan itu masih qudrah. Tapi kalau sudah masih iradah. Kalau belum diciptakan masih iradah. Tapi kalau sudah diciptakan, gampangnya begitu, itu sudah jadi qudrah. Jadi qudrah Allah itu adalah sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah. Tentu saja qudrah itu berkaitan dengan iradah. Kalau iradah tidak ada, qudrah juga tidak ada. Tapi kalau iradah itu ada, tapi Allah belum tanzizikan qudrah itu, artinya qudrah itu belum tanzizi, belum Allah perbuat, maka sesuatu juga belum ada. Itu masih dalam qabdah, masih dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Wal mumkinatu allati tata'allaqu bihal qudratu wal iradatu sittatun. Sementara itu kemungkinan-kemungkinan, maksudnya mungkin ada, mungkin tidak, mungkin panjang, mungkin pendek,
mungkin jauh, mungkin dekat, mungkin lama, mungkin sebentar, semua itu ada 6. Jadi kemungkinan yang berkaitan dengan kudrah dan iradah Allah itu ada 6. Al-wujudu, yang pertama wujud, artinya ada. Wal adamu, yang kedua adam, artinya tiada. Wasifatu, sifat-sifat, katuli wal kisori, seperti panjang, pendek, tadi zaid panjang, zaid tinggi, kemudian zaid pendek, bisa jadi zaid tinggi, bisa jadi zaid pendek. Wal azminatu, waktu ini, waktu sekarang, waktu kemarin, waktu yang akan datang, itu yang menentukan adalah Allah. Satu contoh saja yang paling gampang. Di sini ada 4 kue. 4 kue ini terjadinya adalah baru saja, dan sekarang saya letakkan di sini. Ini yang disebut dengan azminah, waktu. Jadi peletakan ini kaitannya adalah dengan waktu. Maka waktu itu mungkin waktu yang lalu, mungkin waktu sekarang, mungkin waktu yang akan datang. Wal amkinatu, tempat. Dan ini tempatnya adalah di bawah sini, bukan di atas mimbar tempatnya. Wal jihatu, arah. Arah itu bisa atas, bisa bawah. Maka wujud, adam, sifat, azminah, waktu-waktu, al-amkinah, tempat-tempat, jihad, arah, tusammal mumkinatul mutaqabilatu. Itu dinamakan kemungkinan-kemungkinan yang berlawanan. Fal wujudu, umpamanya wujud itu lawannya yuqabilul adam. Wujud itu lawannya ada. Wujud lawannya adam. Ada lawannya tiada. Wujud lawannya adam. Wujud artinya ada, adam tiada. Ada lawannya adalah tiada. Watulu yuqabilul qisara. Panjang lawannya adalah pendek. Kalau enggak panjang ya pendek. Wajihatu fauqa, arah atas, tuqabilu jihata tahta. Lawannya adalah arah bawah. Arah atas lawannya arah bawah. Wa makana kada, dan satu tempat, kami Misra, umpamanya Mesir, negara Mesir. Kalau kita mungkinlah negara Indonesia gitu. Yuqabilu ghairahu, maka lawannya adalah selain itu. Mesir lawannya bisa Indonesia, bisa Syam, bisa Madinah, bisa Malaysia, bisa Brunei. Lawannya yang penting bukan Mesir lagi. Wahasilu dzalika, maka kesimpulannya itu semua 6 yang berlawanan, 6 yang ada lawannya masing-masing. Anna Zaidan qabala wujudahu yajuzu alai ayyabqa ala adamihi wa yajuzu ayyujada fi hadzal zaman. Maka kesimpulannya bahwa Zaid itu qabla wujudi, sebelum diciptakannya, yajuzu alai ayyabqa ala adamihi, bisa jadi ia tetap tidak ada, tetap tidak akan lahir Zaid itu sebelum diciptakan. Masih iradah Allah, tapi belum diciptakan oleh Allah, maka bisa jadi Zaid itu masih tetap tiada. Wa yajuzu ayyujada, bisa jadi si Zaid itu akan diciptakan oleh Allah. Jadi contohnya Zaid itu sebelum diciptakan bisa jadi tetap tidak akan ada. Dan ketika sudah diciptakan, maka Zaid itu bisa jadi ada. Dan adanya fi hadzal zamani, di waktu ini. Mungkin di waktu ini, atau mungkin di waktu yang akan datang, atau mungkin di waktu yang telah lalu. Itu semuanya adalah Allah yang menentukan. Faida wujida, kalaulah si Zaid telah diciptakan, faqad khassasat al-iradatu, maka iradah telah menentukan wujudnya si Zaid. Jadi ketika Zaid ini sebelum diciptakan, mungkin Zaid ini ya tetap tidak ada. Atau kalau kemungkinan yang satu lagi, Zaid itu mungkin jadi diciptakan pada satu zaman tertentu. Maka apabila sudah ditentukan oleh iradah kapan Zaid itu diciptakan, maka si Zaid akan
ada, badalan an adamihi, sebagai ganti tiadanya. Karena tiada dan ada nggak boleh muncul bareng. Ada dan tiada nggak mungkin muncul bareng. Begitu saya ngangkat gelas ini sekaligus meletakkan, kan nggak mungkin ini. Secara akal tidak mungkin. Saya ngangkat gelas sekaligus meletakkan gelas dengan gelas yang sama. Macam mana mengangkat dan sekaligus meletakkan? Memakai baju sekaligus melepaskannya, mejem sekaligus melek, gimana kira-kira nih? Ya. Yang seperti itu yang tidak mungkin, yang seperti itu. Maka ketika sudah ditentukan oleh Allah adanya, maka ia akan ada sebagai ganti atas ketiadanya. Kemudian, tapi ia belum wujud. Kenapa? Kudrah Allah belum berjalan. Artinya Allah belum memperlakukan barang itu menjadi ada. Maka wal qudratu abrajat al wujuda. Maka kudrah Allah lah yang merealisasikan adanya sesuatu tadi. Kalau tadi disebut zaid, kudrah Allah itulah yang merealisasikan wujudnya zaid. Apakah zaid tinggi, zaid rendah, atau zaid pintar atau zaid tidak pintar, itu semuanya adalah iradah Allah kemudian diwujudkan dengan kudrah Allah. Wa yajuju ayyujada fi zamani tufan. Bisa jadi si zaid tadi diciptakan pada zaman banjir bandang. Lagi banjir itu emaknya si zaid melahirkan zaid. Bisa jadi seperti itu. Wafi ghairi, atau mungkin di waktu yang lain. Semua itu yang menentukan adalah Allah. Falladzi khassasa wujudahu fi hadzal zamani, dan yang menentukan adanya si Zaid pada zaman ini duna wairihi, tidak zaman yang lainnya, wal iradah, itu adalah iradah. Jadi iradah Allah lah yang menentukan sesuatu itu kapan adanya. Adanya tahun 2026 atau adanya tahun 2028 atau adanya tahun 2027 atau adanya tahun 2020, itu semuanya Allah yang menentukannya melalui iradahnya. Wa yajuzu ayyukana tawilan, dan bisa jadi si Zaid itu adalah tinggi au qasiran atau rendah, falladzi khassasatu lahu, yang menjadi penentu panjang atau tingginya si Zaid atau pendeknya si Zaid, yang menjadi penentu panjangnya si Zaid badalan anil qisari, sebagai ganti pendeknya si Zaid, al iradatu, adalah iradah Allah. Jadi ketika iradah Allah menentukan Zaid tinggi, maka Zaid akan muncul tinggi, sebagai ganti muncul pendek. Kalau si Zaid ditentukan oleh Allah pendek, maka muncullah Zaid ini pendek sebagai ganti. Kalau si Zaid itu panjang, diganti dengan pendek. Jadi yang menentukan panjang dan pendek itu adalah iradah Allah. Lalu kapan kita tahu iradah Allah? Ya tahunya setelah Allah beri kita kudrah. Ketika kita sudah melihatnya, baru kita tahu, oh itu adalah iradah Allah. Wa yajuzu ayakuna fi jihati fauqa, bisa jadi ia berada di arah atas. Falladzi khassasahu fi jihati tahta, akan tetapi ternyata ada di arah bawah, dan yang menentukan ia ada di arah bawah kal ardi, seperti di bumi, al iradatu adalah iradah Allah. Jadi iradah Allah yang menentukan manusia hidup di bumi, malaikat hidup di langit, ikan hidup di laut atau di ikan laut hidup di laut, ikan sungai hidup di sungai. Itu yang menentukan adalah Allah. Kalau misalnya ada orang ditentukan oleh Allah hidup di laut gitu bersama dengan ikan, maka dia pun akan jadi. Tapi ternyata Allah tidak menentukan dengan iradahnya manusia hidup di laut. Yang hidup di air laut itu adalah ikan. Yang hidup di air sungai itu adalah ikan. Kalau keluar dari sungai, ikan itu mati. Keluar dari laut, ikan itu mati. Manusia keluar dari laut tidak apa-apa.
Karena memang manusia ditentukan oleh Allah tidak hidup di dalam air laut. Yang menentukan semua itu adalah iradah. Fal qudratu wal iradatu sifatani. Maka qudrah dan iradah itu adalah dua sifat. Qaimatani, kedua-duanya berdiri bidzatihi ta'ala, pada zat Allah Ta'ala. Jadi qudrah itu berdiri pada zat Allah Ta'ala, iradah juga berdiri pada zat Allah Ta'ala. Artinya qudrah itu adalah milik Allah, iradah itu adalah milik Allah. Karena apa? Berdirinya pada zat Allah. Maka ketika iradah berdiri pada zat Allah, qudrah berdiri pada zat Allah, bukan berarti qudrah itulah yang melakukan sendiri. Iradah itu bukan yang melakukan sendiri, tapi hakikatnya yang melakukannya adalah Allah. Satu contoh, kemarin sudah disampaikan, misalnya ini ada api, kemudian terus ada kayu bakar. Kemudian api didekatkan ke kayu bakar. Lalu kayu bakar itu terbakar oleh api itu. Itu hakikatnya yang menjadikan kayu itu terbakar adalah Allah, bukan api itu. Maka ketika ada orang yang meyakini api itulah yang membakar kayu bakar, maka orang itu disebut dengan kafir. Menurut Imam Al-Arabi, menurut Ibnu Arabi dan Imam As-Sanusi. Dan kalau ada orang yang meyakini api itu di dalamnya diberi oleh Allah kekuatan yang mampu membakar kayu, maka orang itu disebut dengan jahilun fasikun, jahil lagi fasik. Lalu apa yang benar? Yang benar sesungguhnya adalah yang menjadikan api itu terbakar adalah Allah. Semuanya yang melakukannya adalah Allah. Maka dikatakan di sini qudrah dan iradah kedua-duanya sifat ini, kedua-duanya ini adalah sifat, kedua sifat ini kedua-duanya berdiri pada zat Allah. Maujudatani, kedua-duanya ada, kedua-duanya maujud, cuman kita nggak nampak, ada. Maka penulis kitab mengatakan lau kasyafa'annal hijaba, andaikan Allah membuka hijab kita, kita tidak ditutup oleh Allah, lara'ainahuma, niscaya kita semuanya bisa melihat kudrah Allah, bisa melihat kudrah Allah, iradah Allah bisa kita lihat, kudrah Allah bisa kita lihat. Kalau hijab yang ada pada kita disingkapkan, andaikan hijab yang ada pada kita itu disingkapkan, maka kita bisa melihat dunia lain. Betapa banyak makhluk Allah yang tidak terlihat oleh kasat mata. Kalau Allah ungkap hijab kita, Allah buka hijab kita, maka kita bisa melihat semua makhluk Allah. Cuman kita kan tidak bisa melihat semua makhluk Allah. Seperti jin, yakin jin itu ada, yakin kita. Kalau ada yang tidak percaya kalau jin itu ada, berarti dia tidak termasuk yang beriman. Kenapa? Orang iman itu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Di antaranya adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang beriman itu adalah orang yang percaya kepada yang gaib. Yang gaib ya termasuk Allah sendiri, para malaikat, jin, setan, semua itu adalah gaib dan kita tidak bisa melihatnya. Kenapa? Karena kita masih dihijab oleh Allah, masih ditutup oleh Allah. Mata batin kita masih ditutup oleh Allah. Kalau sudah dibuka oleh Allah, maka semuanya akan nampak. Dan ketika semuanya nampak, nggak usah dibilangi, dia langsung percaya. Nggak usah dibilangi. Umpamanya gini, nak, kamu sholat ya. Kalau nggak sholat nanti kamu akan disiksa kalau masuk dalam kubur. Kalau sudah mati, kamu masuk ke kubur, itu nanti disiksa. Kalau orang itu yang dikatakan nak tadi itu disingkap hijabnya oleh Allah, begitu dia melihat ke arah kuburan orang menjerit-jerit, menangis karena disiksa tidak sholat, nggak usah diomongi, dia langsung percaya dia. Kenapa? Karena sudah diungkap, sudah dibuka hijabnya. Sementara kita ini rata-rata hijab kita masih dipasang oleh Allah, belum diungkap hijab kita. Makanya kadang-kadang kita ngomong pun kita juga nggak percaya. Kenapa? Karena nggak melihat sendiri. Maka orang yang bisa melihat langsung itu bisa percaya. Termasuk qudrah dan iradah Allah.
Kudrah dan iradah Allah itu adalah dua sifat yang berdiri pada zat Allah. Dan kedua-duanya ada. Kudrah Allah ada, iradah Allah ada. Dan kedua-duanya kalaulah kita disingkap oleh Allah, lau kasyafa annal hijabu, kalau lau kasyafa annal hijaba, kalaulah Allah mengungkap atau membuka dari kita hijab itu, la ra'ainahu, niscaya kita bisa melihat kudrah, bisa melihat iradah. Wala tata'allaku lahuma illa bil mumkini. Kudrah Allah, iradah Allah, kedua-duanya ini tidak berkaitan dengan sesuatu kecuali yang mungkin. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Mungkin tinggi, mungkin pendek. Dengan sesuatu yang mungkin. Iradah dan kudrah Allah hanya berkaitan sesuatu yang mungkin, tidak berkaitan yang tidak mungkin atau mustahil. Fala yata'allaqani bil mustahili. Iradah dan kudrah Allah itu tidak berkaitan dengan yang mustahil. Jadi kalau menurut akal kita itu mustahil, maka kudrah Allah tidak berlaku, iradah Allah tidak berlaku. Iradah Allah tidak berkaitan yang mustahil, iradah Allah, kudrah Allah tidak berkaitan dengan yang mustahil. Kan Allah itu qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri. Artinya tidak perlu bantuan siapapun, tidak perlu bantuan orang, tidak perlu bantuan malaikat, tidak perlu bantuan jin. Allah bisa melakukan sendiri. Oleh karena itu, kalau Allah minta bantuan itu adalah mustahil. Kasyariki, seperti bersekutu, kerjasama. Kayak kemarin sebelumnya kan sudah saya jelaskan, umpamanya Tuhan itu ada dua. Tuhan yang satu mengatakan, aku ingin ciptakan alam. Tuhan yang satu lagi juga mengatakan, aku ingin meniadakan alam. Ini Tuhan yang tidak sepakat. Maka tidak akan terjadi satu menciptakan, satu menghilangkan. Begitu diciptakan, belum terjadi diciptakan, sudah dihilangkan. Itu tidak akan terjadi. Nyatanya, kita bisa melihat alam ini baik-baik saja. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu adalah satu. Allah tidak perlu bersekutu, nggak perlu. Atau satu lagi, Tuhannya sepakat, aku ingin ciptakan alam ini. Tuhannya mengatakan, aku juga akan ciptakan alam ini, biar kita bisa kerjasama. Dua Tuhan menciptakan satu alam. Yang ini kan juga tidak mungkin, berarti Tuhan itu lemah. Masa ia menciptakan alam saja Tuhan minta bantuan kepada Tuhan yang lain? Maka yang mustahil di situ tidak ada kaitannya. Kasyariki, seperti bersekutu. Tuhan tidak mungkin bersekutu, Allah tidak mungkin bersekutu. Tanazzahallahu ta'ala anhu. Maha suci Allah dari persekutuan dengan yang lainnya. Maha suci Allah dari minta bantuan kepada makhluk. Wala bil wajibi. Iradah dan kudrah Allah itu juga tidak berkaitan dengan yang wajib, kadzatihi, seperti zat Allah. Paham gini? Kalau Allah mau, zat Allah ada. Kalau Allah mau, zat Allah juga tidak ada. Ini tidak akan terjadi. Itu mustahil yang seperti itu. Maka zat Allah wajib ada. Allah itu wajib ada. Jangan sampai ada yang memberikan kalau Allah mau, Allah ada. Kalau Allah nggak mau, Allah tidak ada. Jangan sampai seperti itu. Itu salah keyakinan yang seperti itu. Karena Allah itu wajib ada. Ketiadaannya Allah itu tidak bisa dibenarkan oleh akal. Wasifatihi, dan juga kudrah dan iradah Allah tidak berkaitan dengan sifat Allah. Sifat Allah. Jadi kalau Allah mau, Allah nggak punya sifat. Kalau Allah mau, Allah punya sifat. Nggak bisa seperti itu. Karena sifat Allah itu termasuk wajib bagi Allah. Wa minal jahli qaulu man qala. Termasuk suatu kebodohan adalah kalau ada orang yang berkata, innallaha qadirun ayyattakhidha waladan. Allah itu sesungguhnya mampu punya anak. Allah itu sesungguhnya mampu punya anak.
Li'annahu la tata'allaqu bil qudrati bil mustahili, karena tadi sudah dikatakan kudrah Allah itu tidak ada kaitannya dengan yang mustahil. Wattikhadul waladi mustahilun, maka mengambil anak atau punya anak bagi Allah adalah mustahil. Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan juga tidak diberanakkan. Maka kalau Allah mengambil anak itu tidak mungkin, namanya mustahil. Maka ketika dikatakan Allah kan mampu, dia punya anak. Kalau dia nggak bisa punya anak, berarti Allah lemah. Salah yang seperti itu. Salah. Kenapa? Kudrah Allah tidak ada kaitannya dengan yang mustahil. Kudrah Allah, iradah Allah kaitannya dengan yang mungkin. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Allah mungkin menciptakan anaknya si Zaid, Allah mungkin tidak menciptakan anaknya si Zaid. Itu iradah dan kudrah. Tapi kalau Allah punya anak atau Allah diberanakkan, itu sesuatu yang tidak ada kaitannya. Makanya kudrah dan iradah Allah itu tidak berkaitan dengan sesuatu yang mustahil. Wala yuqalu innahu idza lam yakun qadiran ala ittikhadil waladi kana ajizan. Maka tidak boleh dikatakan kalaulah Allah tidak mampu mengambil anak, maka dia lemah. Enggak boleh kita mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang mustahil. Iradah kudrah Allah tidak berkaitan dengan sesuatu yang mustahil. Makanya kalau Allah tidak punya anak, terus dikatakan Allah tidak mampu punya anak, lalu dikatakan Allah lemah, itu perkataan yang sangat bodoh yang seperti itu. Perkataan yang tidak benar. Li'anna naqulu, karena kami mengatakan, kata pengarang kitab ini, innama yalzamul azza law kana mustahil min wadhifatil qudrati. Maka dikatakan lemah itu kalau mustahil itu termasuk fungsi kudrah. Ternyata mustahil itu bukan termasuk fungsi kudrah, enggak ada kaitannya dengan kudrah. Walam tata'allaq bihi, tidak ada kaitan dengan kudrah. Mustahil itu tidak ada kaitannya dengan kudrah. Ma'a annahu laisa min wadhifatiha. Jadi mengambil anak itu bukan termasuk, atau yang disebut mustahil tadi, mustahil mengambil anak tadi, itu bukan termasuk fungsinya kudrah. Fungsi kudrah itu illal mungkin, hanya mungkin. Kudrah itu, kudrah Allah itu hanya kaitannya dengan mungkin. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Si A menikah dengan si B, kemudian dengan iradah dan kudrah Allah, mungkin dia setahun kemudian punya anak, mungkin 2 tahun kemudian baru punya anak, atau mungkin 3 tahun kemudian punya anak, atau mungkin 17 tahun kemudian baru punya anak. Ini yang ada kaitannya dengan kudrah dan iradah Allah. Kudrah dan iradah Allah itu kaitannya dengan yang mungkin, tidak dengan yang mustahil, tidak dengan yang wajib, tidak dengan sifat-sifat Allah. Ini tidak ada kaitannya sama sekali, iradah dan kudrah Allah itu dengan yang mustahil atau dengan yang wajib, atau dengan zat Allah, tidak mungkin sama sekali. Walil iradati ta'alluqani. Waktu sudah mau masuk Isya, tinggal 7 menit lagi. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Baik, sifat kudrah, sifat iradah dan kudrah itu ada enggak pada manusia? Sifat yang qadim itu hanya pada Allah. Yang ada pada manusia itu adalah hasil dari iradah Allah dan hasil dari kudrah Allah. Jadi manusia itu sesungguhnya tidak punya iradah sama sekali kalau Allah tidak memberikan iradah. Iradah itu artinya keinginan. Manusia punya keinginan karena Allah yang memberikan keinginan kepada orang itu. Kemudian keinginan itu tercapai atau tidak tercapai, itu Allah juga yang menentukan. Jadi pada hakikatnya manusia itu tidak punya kudrah, manusia tidak punya iradah. Kenapa? Yang mempunyai kudrah itu sesungguhnya hanyalah Allah. Kalau manusia punya
iradah, manusia punya kudrah, maka nanti manusia tidak akan ada yang gagal. Semuanya pasti sukses. Misalnya kita orang tua, kemudian kita punya iradah dan punya kudrah kepada anak. Anak kita maunya dimasukkan ke suatu perusahaan besar, kemudian terus jadi direktur gitu kan. Baru datang terus jadi direktur. Kan itu tidak mungkin terjadi itu. Jadi semuanya itu yang punya kudrah itu adalah Allah, yang punya iradah adalah Allah. Hanya saja manusia diberikan keinginan oleh Allah, iradah, tetapi belum tentu Allah berikan kudrah. Belum tentu. Karena kudrah itu adalah hak milik mutlak Allah. Yang menentukan manusia itu adalah Allah. Berbeda dengan pendapat Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah itu dia berpendapat kudrah itu ya hanya dirinya yang menentukan. Maka ini berbeda dengan akidah Asy'ariyah. Yang kita pelajari di sini adalah akidah Asy'ariyah, bukan akidah Mu'tazilah. Kalau akidah Mu'tazilah, keberhasilan seseorang itu adalah ditentukan oleh orang itu sendiri. Bukan ditentukan oleh Allah semata, tapi ditentukan oleh orang itu sendiri. Dalilnya apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dia punya dalil yang seperti itu. Memahami dalil itu, dia katakan yang merubah itu ya dirinya sendiri. Padahal Allah tidak merubah satu kaum kecuali kaum itu merubah dirinya sendiri. Artinya yang menjadi orang itu merubah itu adalah Allah. Ada keinginan merubah itu adalah Allah. Ya, nggak usah jauh-jauh. Ketika Bapak di depannya ada kue, kemudian terus mau megang kue, itu sesungguhnya yang memiliki iradah itu adalah Allah, sehingga kita bisa meletakkan tangan kita pada kue, kemudian terus memakannya. Lalu kue itu termakan, itu adalah kudrah Allah. Itu adalah ketentuan Allah. Artinya, sesuatu yang terjadi pada seseorang, yang tadinya masih keinginan, itu adalah keinginan Allah yang diberikan kepada orang itu. Ya kalau setiap orang itu pasti ingin, umpamanya orang itu pasti ingin, yakin, sakit, bagaimanapun, dia pasti ingin makan. Tapi ternyata ada satu saat orang itu sakit sampai dia nggak pengen makan sama sekali. Ya kalau normalnya kan pagi sarapan, siang makan siang, malam makan malam. Itu kan normalnya begitu kan? Nah, jangan sampai pagi makan malam, siang makan sore, jangan sampai begitu. Ya normalnya kan begitu. Pagi makan sarapan, siang makan siang, malam makan malam. Itu semua normalnya seperti itu. Ini adalah iradah yang Allah berikan kepada manusia. Tapi ternyata ada orang yang tidak mau makan. Sehingga waktu itu saya sampaikan, saya diundang kepada orang yang tidak mau makan sudah kurang lebih sekitar seminggu. Tidak mau makan. Dia terbaring di situ tidak mau makan. Kemudian saya ajak keluarganya untuk baca Yasin. Lalu saya bermohon kepada Allah, kalau umurnya masih panjang, mudah-mudahan segera disehatkan. Kalau umurnya sudah pendek, mudah-mudahan dimudahkan dalam sakaratul mautnya. Jadi ketika saya berdoa seperti itu, setelah itu saya sampaikan, kalau orang itu nggak mau makan, berarti dia telah melihat makanan yang lebih enak lagi. Dan itu tidak ada di dunia. Ada makanan yang lebih enak daripada makanan di dunia, yaitu makanan yang ada di alam barzah. Artinya orang itu akan mati, akan meninggal itu. Setelah saya ngomong begitu, kemudian saya bacakan surah Al-Fatihah di dalam air putih, lalu dia minta itu, lalu diminum. Setelah itu dia makan, sehatlah lagi dia, sehat. Ini iradah yang ada pada ibu ini, yang tadi saya doakan tadi, itu adalah iradah Allah. Ketika dia tidak mau makan, itu juga adalah iradah Allah. Ketika dia mau makan, itu juga adalah iradah Allah. Jadi manusia punya iradah, itu sesungguhnya adalah iradah
Allah. Maka iradah dan qudrah sesungguhnya adalah hanya milik Allah. Barangkali itu saja dulu. Mari kita doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ja'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa balighna bil ghina ila mi'atin wa 20 sanatan wallahu khairul hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allahumma qarribna ila man qarraba ilaika wa ba'idna wa sallimna minadh dhalimina wal ba'idina minka rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.